Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berharap dengan kehadiran tim KPK hari ini dapat memberikan support bagi kami dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mampu mencapai nilai MCP, SPI, dan IPAK pada posisi minimal 3 besar se-provinsi Jambi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya sangat yakin dengan adanya sinergi dan pada rapat koordinasi, evaluasi, dan tindak lanjut ini, maka akan meminimalisir kesalahan yang terjadi pada sistem tata cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta dapat memperkuat komitmen kita semua dalam rangka integritas seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan. Dan untuk itu saya instruksikan kepada seluruh pihak yang terkait pada MCP untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab. MCP itu program untuk memastikan Pemda itu tata kelolanya secara sistemik baik, sehingga celah-celah orang mau melakukan penyimpangan itu secara sistem udah ditutup gitu. Perbaikan tata kelola secara sistemik. Kalau sistemik itu artinya sistem itu jalan sebagai dengan sendirinya, di situ akan memfilter, mendeteksi kemungkinan terjadi penyimpangan, nanti akan diperbaiki secara sistem. Jadi kalau di perencanaannya salah, ketika di pelaksanaan ini ada keliru, dibalikin lagi supaya perencanaan diperbaiki. Jadi nggak pada kesempatan ini kami selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengucapkan terima kasih atas sinergitas koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR TPN, yang mana kami sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik, dan pada kesempatan ini sudah kami serahkan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak lebih kurang 900, maka kami sudah dapat merealisasikan sebanyak 856. Kemarin di launching pelaksanaan sertifikat elektronik oleh Bapak Menteri di Rumah Dinas Gubernur, kami sudah dapat menerbitkan satu sertifikat elektronik untuk hak pakai pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi dari jumlah yang tadi kami serahkan, yang sebagian besar adalah sertifikat analog, dan satu tadi sudah kami serahkan juga sertifikat elektronik. Dan ini merupakan gaung agar kami dapat melaksanakan, dan mohon arahan bimbingan Pak Bupati untuk kedepannya kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada hari ini kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, kolaborasi kami bersama BPN Kuala Tunggal dalam rangka menata aset-aset daerah yang hari ini kita lakukan, baik dalam penganggaran maupun kerjasama dan kolaborasi serta inovasi yang kita lakukan. Dari target 900, kita hari ini alhamdulillah sudah mencapai 856, dan mudah-mudahan tinggal sedikit lagi. Dan di 2024 ini kami bertekad bersama BPN untuk menyelesaikan target itu sehingga kita bisa mencapai 100%. Dan ini merupakan kerja kita semua, mulai dari BPN dan stakeholder terkait, termasuk rekan-rekan di pemerintah daerah. Nah, juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada Porsekda bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebuah inovasi
isbat wakaf, karena berkaitan dengan aset-aset yang dimiliki oleh swasta maupun yang dihibahkan ke pemerintah, terutama seperti masjid, rumah-rumah ibadah, madrasah, kemudian pondok pesantren dan kuburan. Nah, ini sejak lama menjadi sengketa di masyarakat, hingga ketika orang tuanya menghibahkan, mewakafkan, tapi tanpa ada surat penyerahan dan sebagainya, lalu menjadi polemik ketika orang tua atau neneknya yang sudah meninggal. Dan alhamdulillah kerjasama pemerintah daerah bersama BPN, kemudian pengadilan agama melakukan isbat wakaf, dan ini sama sekali tidak dibayar, memang gratis kita berikan kepada masjid, rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat pendidikan serta pekuburan yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita jalankan, dan inovasi ini saya kira merupakan terobosan pemerintah daerah, BPN dan pengadilan agama dalam rangka menyikapi aset-aset yang sudah diwakafkan dan dihibahkan, sehingga tidak menjadi sengketa di tengah-tengah masyarakat kami. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, dan kami berharap semoga kolaborasi ini terus kita lakukan dalam rangka penataan aset-aset daerah kita, sehingga betul-betul terjamin keabsahannya, kepemilikannya, dan hal-hal lainnya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sesuatu yang tidak di luar rencana kita semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat kita, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sifatnya di sini lebih ke mensupport, mendukung penguatan untuk bagaimana supaya nanti tidak terjadi korupsi. Ya, salah satu objek yang bisa dikorupsi adalah tanah. Nah, dalam saya ini kami gencar menjadikan satu program untuk terus didorong kepada Pemda supaya diamankan lah. Sebelum masalah itu datang, sebelum itu terjadi, tolong diamankan. Kami wanti-wanti, yang tadi kami ulangi lagi, kalau tanah itu sudah jadi masalah, itu biayanya, upayanya itu betapa besarnya gitu. Satu tanah aja misalnya coba digugat di pengadilan, di Serobot. Ada satu sekolah yang kemarin itu di Kota Jambi itu, SD, digugat oleh yang tiba-tiba mengasuh ahli warisnya, padahal sekolah itu udah puluhan tahun berdiri gitu. Nah, kemudian sampai digugat di pengadilan negeri, banding-banding sampai ke Mahkamah Agung, itu mengalahkan. Udah itu biaya juga keluar, dan ujungnya pun akhirnya kalah. Nah, jangan sampai itu terjadi, makanya sebelum itu masalah, nah itu sertifikat menjadi penting. Nah, untuk memastikan bahwa aset itu tidak hilang, tidak disalahgunakan segala macam, ada 4 hal. Pastikan seluruh aset itu dicatat di buku Pemda, aset Pemda tercatat. Yang kedua, pastikan semua bersertifikat, punya legal formal. Itulah yang nanti akan memperkuat ketika ada permasalahan hukum. Yang ketiga adalah dikuasai fisiknya. Dikuasai fisiknya bisa digunakan sendiri, jadi sekolah, jadi universitas, jadi bangunan pemerintahan daerah. Nah, kalau misalnya kosong itu nanti dipagarin, dipasang pelang. Nah, yang keempat, dimanfaatkan. Kalau aset Pemda, dimanfaatnya buat Pemda. Saya kira itu. Jadi intinya kami memberikan apresiasi atas capaian ini, kolaborasi antara Pemda, tentunya dengan dukungan dari BPN. Ini sebuah kolaborasi yang saya kira mungkin patut dicontoh oleh daerah lainnya, dan kami akan sampaikan juga ke daerah-daerah lainnya. Saya kira kalau jauh dari Jakarta, ini di Jambi, di Tanjung Jabung, juga baru kali ini ke sini, saya di sini juga benar-benar merasa senang sekali gitu. Ternyata upaya-upaya kita serasa nyata gitu. Nah, jadi kita bicara masalah pemberantasan korupsi bukan berarti harus menangkap orang, harus ini, mengamankan lah supaya nanti tidak dikorupsi. Ini adalah kegiatan atau langkah-langkahnya untuk memberantas korupsi. Jadi kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada Pak Bupati dan seluruh jajarannya di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga Pak Kanwil BPN dan seluruh jajarannya. Ini harus dilanjutkan, dan juga nanti yang belum-belumnya supaya diselesaikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.